A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita tujukan kepada qudwah hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita lanjutkan kajian kita mukhtasar at-targhib wa tarhib. Kita sampai di pembahasan yang baru. Ada satu kitab sekarang kita masuki kitab zikri, kitab tentang zikir. Zikir itu peringatan atau tentang mengingat Allah, tentang menyebut nama Allah, zikir. Ada beberapa. Yang pertama adalah bab targhib, bab tentang motivasi fil iksar min zikrillah. Dan targhib anjuran iksar untuk memperbanyak min zikrillah, memperbanyak zikrullah atau sirran, baik sembunyi-sembunyi, wa jahran dan jahar, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, wal mudawamah wal mudawati alaiha, dan continue istiqomah dalam zikrullah. Wa man yuksir min zikrillah ta'ala, dan menjelaskan tentang orang yang tidak menzikrullah. Pertama, zikir ini nanti kita jelaskan dan beberapa hadis supaya apa makna zikir yang sesungguhnya. Beberapa hadis menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu, yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu, ini berarti hadis qudsi, walaupun ini ayat Nabi sampaikan, tapi ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadis namanya hadis qudsi, hadis yang berupa firman Allah. Hadis ini nanti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Disebutkan ana, kata Allah, inda zanni abdi, saya sesuai dengan zon, persangkaan abdi bi kepadaku. Pertama, sesuai persangkaan kita. Kalau kita yakin, zon kepada yakin Allah menolong kita, memudahkan kita, Allah mudahkan. Tapi kalau kita bersangka Allah akan membuat sulit, akan
Dan dalam banyak hal, bahkan benda-benda kita kepada benda-benda kita yakini dari itu Allah kasih itu kelebihan kepada benda-benda yang hakikatnya benda-benda itu disekutukan kita dengan Allah. Saya mau dagangan laku pakai cincin ini, yakin begitu Allah buktikan, Allah izinkan seperti itu. Tentang bahwa yang pertama-tama kita mesti menggantungkan semua harapan kita kepada Allah. Yang kedua, bahwa kita mesti selalu berprasangka baik, husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan aku kata Allah selalu bersama dia, bersama hambaku, idza dzakarani, ketika dia mengingat aku, mengingat Allah, ini zikir. Mengingat Allah, ini tanda kutip. Fa in dzakarani fi, jika dia mengingatku di dalam jiwanya, zakartuhu fi nafsi, aku juga mengingat, aku akan mengingatnya, aku telah mengingatnya jiwaku kepada Allah. Wa in zakar, dan jika dia mengingatku fi malain, di depan halayak ramai. Nah, ini kita mesti hati-hati dia mengartikan zakartuhu fi khairin minhum, aku juga akan mengingatnya di depan penduduk-penduduk surga, penduduk langit. Atau in zakaroni, jika hamba dia mengingatku fi malain, atau menyebut namaku. Zikir sebutan. Zikir bisa ingatan, peringatan. Zikir bisa itu gitu. Ini satu makna saja, beberapa makna. Nanti kita jelaskan lebih rinci. Kalau dia mengingatku secara bersendirian di dalam hatinya, dalam jiwanya, aku juga akan mengingatnya di dalam fi nafsi. Wa in zakaroni fi malain, jika dia telah menyebut namaku di depan halayak, aku juga akan fi malain khairin minhum, aku juga akan menyebut namanya Allah, hambanya ini di depan hadapan penduduk langit yang dekat dengannya. Wa in, dan jika hambaku taqarrab, telah mendekat ilayya kepadaku shibron itu satu jengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, aku mendekat zira' ini ujung siku, mendekat kepadaku satu jengkal, aku mendekat padanya satu hasta, hasta, ujung jari sampai sikut. Wa in taqarraba ilayya, jika dia mendekat zira'an, satu zira' hasta, taqarrabtu ilayya ba'an segi. Jadi dijelaskan ba'an seukuran dua tangan ada di antara belakangnya. Nah, ujung sini, nah ini namanya ba'an pakai ain, satu depa. Bahasa zaman dulunya satu depa, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Satu depa, ba'an. Kalau dia padaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depa. Wa in atani, jika dia mendatangiku yamshi, berjalan, ataitu, aku akan mendatangi hambaku berlari, maksudnya cepat. Lebih cepat, Allah lebih cepat dalam menolong kita, mengingat kita, menyebut nama kita berbuat baik. Pertolongan Allah juga sangat dekat dan sangat cepat. Pengampunan Allah juga lebih cepat. Ini hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Oleh Ahmad, dan Imam Ahmad juga punya hadis serupa dengan hadis ini. Fi akhirihi, tapi di tambahan penjelasan bisnadin sahih, sama juga dengan sanad yang sahih. Qala Qatadah rahimahullah, Imam Qatadah bin Di'amah
menjelaskan di ujung hadis tambahan penjelasan dari seorang ulama tabi'in Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Wallahu asra'u bil maghfirah, dan Allah asra' lebih bil maghfirah, pengampunannya cepat. Hamba pengen mohon ampun, dia baru berniat Allah sudah cepat, apalagi dia minta ampun. Inilah pemahaman para ulama terdahulu. Wallahu asra'u bil maghfirah. Qultu, kata aku berkata, kata Imam Bukhari, wa Imam Bukhari juga memuat penjelasan dari Imam Qatadah bin Di'amah ini secara mu'allaq. Taklif itu mu'allaq. Ini istilah hadis, ilmu hadis. Hadis mu'allaq itu hadis yang dia tidak disebut perawi-perawinya langsung ke sahabat Nabi. Itu namanya hadis mu'allaq. Alaqah sesuatu yang tergantung. Yang ya mu'allaq itu bagian hadis dhaif sesungguhnya. Tapi ya kalau kita baca sekarang an Nabi Hurairah, an Nabi Musa, saya nggak ketemu Abu Musa, ini mu'allaq namanya. Ini hadis mu'allaq. Mu'allaq sejak aslinya dia hadis lemah, hadis dhaif. Tapi nanti disandarkan, saya menyandarkan kepada Imam Bukhari, kepada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Wa Al-Bazzar min hadis Ibnu Abbas bila Al-Bazzar dalam Musnad Al-Bazzar hadis Ibnu Abbas dengan lafaz qala Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu bersabda, tabaraka wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, ya zakartani khalian, kalau jika kamu mengingatku, namaku diam-diam, khali itu sepi, khalwat, secara bersendiri diam-diam. Zakar akan mengingatmu khali secara sepi. Wa idza zakartani fi mala'in, kalau kamu mengingatku, menyebut namaku, memperingati manusia tentang aku fi mala', di dalam halayak. Zakartuka, aku akan menyebutmu fi mala'in khairin, aku akan juga kamu di depan halayak langit, dalam kutip langit, dalam burung. Aku akan menyebutmu, mengingatmu di depan halayak penduduk langit. Yang mana khairin alladzina tazkuruni fihim, yang mana mereka ini lebih baik daripada tempat kamu menyebutku, mengingatku fihi mereka. Ada Imam Ibnu Hajar di ujungnya ini Al-Bazzar wa sanaduhu sahih, sanadnya sahih. Ini tentang zikir. Zikir nanti ini kita mesti berhati dengan pembahasan ini, dan para ulama menjelaskan. Salah satu contoh ayat surah Az-Zariyat ayat 65. Allah berfirman, wa zakir, dan ingatlah, berilah zikir. Zikir itu apa? Peringatan. Makanya Al-Quran namanya Az-Zikra, peringatan. Kitab yang isinya peringatan buat manusia. Fa inna zikra, kalau zikra, zikrun dan itu dan faul mu'minin, dia bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Di sini harus secara umum ayat ini menunjukkan bahwa zikir itu ringan. Nanti para ulama juga menjelaskan, Imam An-Nawawi, ulama-ulama terdahulu mereka menjelaskan, yang Ibnu Rajab Al-Hanbali, zikir salah satunya afdal zikri itu Al-Quran. Al-Quran itu zikir utama. Kalau kita mau menyebut Allah, membaca Al-Quran itu zikir. Baca, menjelaskan Al-Quran itu juga zikir. Mengkaji hadis-hadis Nabi itu juga zikir. Menyebut nama Allah Subhanallah itu zikir. Alhamdulillah, tahmid, takbir, zikir. Tapi zikir ini dia mesti disesuaikan
Nabi SAW ajarkan. Dan saya ini tidak ada di buku, tapi saya akan kasih hamisyah. Saya ambil dari kitabnya Imam Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, kitab Sunan namanya. Di hadis 206, kalau dicatatkan Al-Alamiyah ada 206. Kalau di Darul Buku ya, saya baca hadisnya tentang zikir ya. Zikir dan kesalahan pemahaman orang tentang zikir. Dan salah satu kesalahan pertama yang dilakukan ketika banyak sahabat masih hidup. Bukan sahabat yang melakukan kesalahan, tapi mereka meluruskan kesalahan tentang orang yang melakukan zikir-zikir dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Islam ajarkan. Ini kata Imam Ad-Darimi wa qala Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi rahimahullah. Ini hadisnya hadis bagus. Isnadnya jayyid, hadisnya memiliki kedudukan yang bagus. Sanadnya bagus. Hadis sahih. Akhbarana Al-Hakam Ibnul Mubarak. Sama di buku sama di ini sama. Telah memberi kabar kepada kami Al-Hakam bin Mubarak qala anba'ana, telah memberi kabar kepada kami Amr bin Yahya, dari Amr bin Yahya. Kata Amr bin Yahya, Allah sami'tu abi, ya bapak saya Yahya, hadis an abihi, ayah saya bapak saya, kata Amr bin Yahya, mendengar dari ayahnya lagi, kakeknya dia, kakeknya menceritakan Amr bin Salamah namanya. Qal, kata Amr bin Salamah, kunna najlis, dulu kami pernah ala Abdullah bin Mas'ud di Irak. Ketika itu Ibn Mas'ud jadi pemimpin di kota di Irak atau di Kufah. Qabla sholati, jadi ikut para ini zamannya tabi'in, generasi kedua, itu generasi tabi'in di depan rumahnya Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala qabla sholatil ghadah. Sholat ghadah itu sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur kita nungguin sahabat Nabi ini, guru kita Ibn Mas'ud, dan beliau termasuk as-sabiqun, sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud, senior sahabat. Yang kharaja, maka biasanya kita kalau dia telah kharaja, keluar, masa berjalan bersamanya ilal masjid, ke mana? Ini mau belajar, pembayarannya. Jadi sambil jalan sambil nanya, lihat nungguin depan rumahnya. Nunggunya di depan rumah, mereka enggak tiga waktu yang sebaiknya tidak berkunjung ke rumah orang. Sebelum zuhur, ya, ada di ayat disebutkan tentang izin. Mereka kumpul di depan. Kenapa? Nggak mungkin orang soleh nggak keluar sholat jamaah. Jadi, dan bahkan Ibnu Mas'ud bilang ini agak berat ya. Ibnu Mas'ud dulu kami biasa sholat jamaah dan tidak ada yang tidak. Saya ngomong gini juga berat. Tidak ada di antara kami dulu sahabat Nabi yang tidak sholat jamaah kecuali yang maklum berat. Kecuali kita sudah ketahui, kita maklumi kemunafikannya. Jadi salah satu. Ini di zaman dulu seperti itu, sholat jamaah dicap nifaq. Zaman sekarang orang tidak ada, tapi ini menunjukkan bagaimana
kualitas sahabat Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka para tabi'in nungguin di depan rumahnya sebelum ya berbincang tentang bahas. Jangan ketika itu datang kepada kami. Siapa yang datang? Bukan orang biasa juga. Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa datang. Juga sahabat Nabi, sahabat mulia juga. Salah satu sahabat yang memiliki suara haji. Bahkan dia dianugerahi suara indah seperti suaranya Nabi Daud alaihissalam. Faqal ya, Musa datang. Mereka yang lagi di depan rumahnya Abu Mas'ud. Kata Musa datang ke situ. Assalamualaikum Abu Abdurrahman. Apakah Abu Abdurrahman telah keluar menemui kalian? Apakah dia telah keluar? Kulna, kami menjawab belum. Farjalasa ma'ana. Abu Musa duduk. Farjalasa ma'ana. Abu Musa enggak sok tahu tentang dia sahabat. Kalau gitu saya masuk. Nah, enggak, dia enggak begitu nungguin juga. Karena dari segi senioritas Abu Musa belakangan. Jadi Madinah masuk Islam. Sahabat Nabi. Mereka menghadapi menyikapi tentang perkara senioritas yang dahulu masuk Islam. Belum masuk juga belum tentu tua, dia ketika muda. Tapi dari segi sabiqunal awwalun, dahulu masuk Islamnya, ya lebih banyak mendapat ilmu dari Nabi. Maka orang-orang sahabat, bahkan sahabat seperti Abu Musa ilmuannya. Dia nggak so tahu, kalau saya sahabat Nabi juga saya unjukin, saya masuk enggak, dia duduk sama-sama. Bagaimana sahabat Nabi punya hati yang lembut, mereka yang luar biasa. Dia tunggu juga di depan, padahal temannya itu bahasanya gitu. Oh itu teman saya dong, itu masuk, saya masuk kamu tungguin di sini. Enggak begitu, dia enggak, tidak bergaya seperti itu, biasa aja. Ini bagaimana tawaduk para sahabat. Mereka nggak dibuat-buat, kebiasaan mereka. Fajalah sama anak, kayak Amr bin Salamah cerita, dia duduk sama saya nih di depan, sama kita. Hatta faraja, sehingga beliau Abdullah bin Mas'ud keluar. Abdullah bin Mas'ud atau biasa disebut kunyah beliau Abu Abdurrahman. Bapaknya Abdurrahman. Falamma kharaja, ketika Ibnu Mas'ud keluar jalan, masuk lihat orang pada di depan nih, gitu. Ada tabi'in, sahabat-sahabatnya, maksudnya sahabatnya Ibnu Mas'ud atau muridnya. Itu mengajarkan Nabi kalau manggil muridnya bilang murid, sahabat-sahabat itu. Saya juga suka penggunaan. Banyak orang sekarang nih murid kami, ya boleh, tapi secara ini kurang bagus. Sahabat saya, teman saya ini lebih dalam di hati gitu, kita menggunakan bahwa ya, mereka sahabat kita. Tidak ada yang Nabi ya muridnya Nabi umatnya, tapi beliau tidak menggunakan kalimat itu. Ashab, sahabat saya. Kalimat yang luar biasa. Nabi aja tawadunya luar biasa. Kalau mau di atas guru, tuan guru di atas tuan guru, nggak ada lagi itu. Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak muridnya, tapi beliau menganggap sahabatnya, temannya, saudaranya. Ini juga ketawaduan Rasulullah yang kita contohkan. Dan sahabat-sahabat begitu, dia nggak anggap muridnya itu. Dia muridnya tapi sahabatnya. Seperti itu. Lebih kepada ukhuwah, persahabatan. Ini bagaimana Islam merasa bangga dengan ilmu orang. Nah ini nggak merasa, biasa aja. Ini ketawaduan di dalam Islam diajar. Falamma kharaja kunna, lihat. Ketika dia keluar, kami berdiri. Ini salah satu penghormatannya, nggak masalah. Berdiri, menghormati jami'an, semuanya berdiri. Itu bukan berarti menyembah Ibnu Mas'ud. Enggak tahu, mereka paham. Kalau akidah sahabat sama kita jauh. Itu
Nabi pernah sahabat berdiri, Nabi ajarkan, jangan berdiri, saya bukan raja. Nabi ini kalian menghormati boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, ini sahabat itu membuktikan di sini ada Abu Musa tabi'in, mereka berdiri ketika salah satu bab penghormatan kepada yang lebih berilmu. Ini nggak masalah, tapi nanti lagi-lagi tanda kutip kita mesti hati-hati. Jadi antara syirik dengan tidak berakhlak itu tipis. Ya. Sama seperti pembahasan cium tangan ini agak tipis-tipis juga. Ya, ada kesyirikan, ada yang dia memang berakhlak sama orang tua, sama yang lebih macam-macam. Nanti ada pembahasan luas. Ya. Ya, mereka pun berdiri keluar. Kharaja ketika belum masuk keluar, tabi'in dan ada Abu Musa di situ. Kumna ilaihi jami'. Jadi siapa? Jami'an semuanya. Abu Musa berdiri juga. Baik. Dekat ke kumpulan orang-orang para sahabatnya di situ. Ada Abu Musa dan para tabi'in, beberapa tabi'in, senior tabi'in. Faqala lahu Abu Musa berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, keduanya, maka Allah meridai kedua. Apa Abdurrahman? Wahai Abu, ini hadis agak kencang ya. Tapi mesti disampaikan, ini hadis Nabi. Saya berusaha selembut mungkin menyampaikannya. Ini hadisnya kalau dibaca sampai habis radikal. Tapi ini hadis Nabi, hadis sahih, kita sampaikan dengan baik, dengan lembut supaya mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kata Abu Musa, ini sesungguhnya aku itu telah melihat anifan, barusan saja melihat fil masjid. Di mana? Di masjid Kufah, ya, di Irak. Perkara, kata Abu Musa, apa? Ada saya melihat perkara terjadi di masjid. Antuhu, aku mengingkarinya. Perkara itu, kejadian itu, ada kejadian apa di masjid? Lihat, ini unik. Falam ara, dan aku tidak memandang, aku tidak melihat. Walhamdulillah illa khaira. Aku berharap, aku menganggap mudah-mudahan yang terjadi bisa baik-baik aja, atau kita bisa perbaiki. Aku tidak memandang kecuali kebaikan. Tapi tadi katanya, aku melihat masjid amran ankartuhu, ya, tanda kutip. Aku melihat di masjid barusan terjadi satu perkara yang aku ingkari. Siapa yang mengingkari? Abu Musa. Siapa dia? Sahabat Nabi. Baik. Tapi mudah-mudahan aku berharap ini ya bisa diperbaiki lah, mudah-mudahan. Insyaallah bisa diperbaiki. Kalau mahwa, apa itu? Mahwa, apa dia? Masalah apa itu? Perkara apa itu yang ada di masjid yang segitu dahsyatnya dia? Dahsyat. Lihat para sahabat lihat kayak gini dahsyat. Kalau kita, oh cakep, kita bilang cakep nanti. Ya. Bapak-bapak bisa cek nanti ya. Di 210 hadisnya panjang. Di Sunan Ad-Darimi. Kita cek di googling bisa. Saya tidak ngomong masalah, saya tidak berani ngomong tentang logika saya. Logika saya tidak penting sama sekali. Yang penting itu Al-Quran. Itu jauh lebih penting daripada logika kita. Bahkan Imam Ad-Darimi memasukkan ini dalam kitabnya, dalam Kitabul Muqaddimah, dibahas bahwa pengingkaran atau dimakruhkan terlalu banyak menggunakan akal, menggunakan logika. Islam bukan agama logika, yang di logika baik. Kalau seperti ini ditambah ini jadi bagus. Kalau dimodifikasi sedikit tambah cakep, ya enggak begitu. Ini. Jadi ini kitab hadis-hadis kata Imam Ad-Darimi di bawah hadis. Salah satu babnya beliau kumpulkan sangat dibenci terlalu dalam menggunakan logika dalam masuk akal kan kita
dua subuh 2 rakaat pikirin, pusing, nggak sholat juga, buat apaan? Nggak penting. Duduk kok begini caranya, sampai cuci muka begini, cuci tangan sampai sikut doang, malah kita pusing. Ini Islam ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan, kalau agama logika, basuh khuf, sarung kaki dari kulit sini di bawah, kenapa di atas kaki yang dibasuh? Padahal kalau pakai otak yang bawah, jadi dibenci. Bukan kita nggak pakai otak, bukan, tapi terlalu dalam bagaimana mengapakan, apa sih bahasanya itu? Itu kayak filosof itu. Filosof nggak punya sandaran wahyu, nggak ada Quran, nggak ada hadis. Kita orang Islam. Kalau perkara Allah datang kepada kita diajak kepada hal perkara Allah, zadu ilallah, diajak kepada Allah dan Rasulnya. Ucapan kita sami'na wa ata'na. Dengar ya Allah, ya Rasulullah, kami taat. Sudah selesai. Pikirkan dikit-dikit. Kita nggak paham, pikiran kita ditinggalkan. Bukan hadis Nabi. Oh, ini salah nih hadis. Nggak begini. Ini ayatnya salah. Nggak mungkin. Yang mungkin otak kita belum sampai paham kita seperti itu. Baik. Apa itu perkara yang Anda ingkari di masjid? Seperti hal besar, gitu ya. Fakali, katanya Abu Musa halus jawabnya. In ishta, jika Anda masih hidup nanti, fasataro, Anda akan melihatnya. Wahai Rahmat, Anda akan melihat. Kata Abu Musa, beliau menjelaskan kemudian. Ini sebelum ngejelasin, dia jelasin langsung, tapi bagaimana Abu Musa begitu beriman sama takdir. Jika Anda masih hidup, Anda akan melihatnya. Jelasin, tapi dia nggak jelasin, dikasih mukaddimah. Di dalamnya sahabat beriman kepada Allah, iman kepada takdir, tidak mendahulukan Allah, nggak berani. Anda masih hidup, Anda akan lihat. Setenang itu, sekalem itu, masalah besar jadi kecil. Ya, mudah buat sahabat disikapi dengan bagus, tenang. Kata Abu Musa, lihat Abu Musa itu sahabat Nabi. Ra'aitu, aku telah fil masjid, di masjid. Kauman, ada satu kaum hilqan atau hilaqan. Halaqah jamannya hilaq. Halaqah itu muter, apa namanya halaqah ya. Ini bisa juga halaqah, tapi halaqah aslinya itu puteran. Di cincin itu halaqah. Mereka membuat halaqah di masjid. Ada satu kaum katanya, Ra'aitu, telah melihat, kata Abu Musa, semoga Allah meridainya, fil masjid, dalam masjid, kauman, ada kaum yang hilaqan, membuat halaqah. Lihat, halaqah apa nih? Lihat, julusan mereka duduk. Beberapa duduk. Yantaziruna shalah, mereka pandai, mereka sedang menunggu as-shalah, menunggu sholat. Tapi pada kulli tiap halqatin, tiap satu halqah, rajulun, ada pemimpinnya, rijal, pemimpin. Wa aydihim hasa, di tangan-tangan mereka ada batu. Makanya agak sensitif ini hadis, tapi ini hadis Nabi, kita mesti sampaikan walaupun pahit. Kalau bisa baca nanti, sebagian cetakan 210, sebagian cetakan ini 206 nomor hadisnya. Baik. Di tangan, jadi di masjid-masjid ada halaqah, ada pemimpinnya, mereka pakai batu, haso, batu. Fayaqul, ada pemimpinnya bilang, kabiru mi'ah, ayo takbir 100 kali. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Dipimpin. Ngitungnya ada batu nih 100. Allahu Akbar. 2 gitu ya. Tapi dipimpin. Ada pemandu. Pakai pemandu. Ya kalau sholat jamaah pakai pemandu. Imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Imam walad dolin, kita amin. Imam kita ruku.
Imam Sami Allahu liman hamidah, kita Rabbana walakal hamd. Itu ada rangkaiannya, ada hadisnya. Nabi ajarkan. Nah kalau ini siapa yang ngajarin? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Abu Musa aja nggak tahu ngajarin. Saya melihat sesuatu yang saya ingkari di zaman nggak ada. Poinnya paham, masuk ya. Siapa yang pertama kali memimpin doa? Ini dia kejadian pertama di zaman sahabat masih pada hidup. Fi kulli halaqah, di setiap halaqah sama rajul ada orang fi aidihim, dan di tangan-tangan mereka ini sudah siap batu. Hitungnya pakai batu. Nabi ajarkan, pernah hadis sahih, Nabi mengajarkan tasbih pakai tangan. Tasbih, zikir pakai tangan, pakai ruas-ruas jari. Nabi pakai tangan kanan, nggak pakai tangan kiri. Kita pakai nggak? Nggak pakai tangan kiri. Hadis Nabi pakai tangan kanan. Ini 1, baru sih 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Nabi pakai tangan kanan doa saja. Nah, jadi ini ada Nabi pakai apa? Nabi bagaimana? Kita mau, ini bagus nih. Kita sedapnya aja. Ya kalau ciki juga sedap, tapi nanti kan kalau kebanyakan dia bisa digerotak apa namanya. Kalau kan apa namanya? Betawi dulu. Jangan makan ciki bebel. Astagfirullah. Saya kata ibu saya ngomong beli ciki melulu. Ya, jangan disedepin semua. Ini kita suka sedep-sedep ini. Enggak apa-apa, Ustaz, ini sedep nih. Ini agama apa ciki gitu ya. Buat makan aja gitu, kalau kebanyakan sedep-sedep enggak baik. Ini beragama. Ini mesti hati-hati. Apa yang tadi? Ya, orang zikir nanti bayangannya begini. Oh, begitu, seperti itu. Bagaimana Nabi, bagaimana sahabat seperti itu. Hitung dengan batu. Ada yang mimpin, siapin tuh. Kata yang ide mau bawa batu semua ya 100. Nanti kita sama-sama nih, sendiri aja, gede pahala jamaah. Begitu bang? Ya nggak tahu. Nabi ajar. Karena mengajarkan ya silakan. Tapi nggak ajarkan ya jangan. Mudah, Islam mudah, sangat mudah. Baik. Kata pemimpinnya, fayaqul dia si Rajal ini, si pemimpinnya ini, yaqul dia berkata, kabiru, takbirlah kalian, mi'ah 100. Allahu Akbar. Allah. Oh, dipimpin. Pindahin batunya. Udah 100, kasihnya 100. Oke, selesai. Sekarang bila 100, fayukabbir, mereka jamaahnya pada bertakbir terus. Fayaqul, ada pemimpinnya. Ayo sekarang yang kedua, hal dulu, tahlillah, mi'ah 100. Pindahin batu nih, pindahin lagi ke sini, begitu. La ilaha illallah, baca, diikutin, ada komando. Ini komando zikir, ini hadis pertama. Hadis jadiannya pertama kali di zaman sahabat, di zaman Nabi nggak ada. Pernah mendahului Rasulullah. Ayatnya Al-Hujurat ya, apa? Jangan mendahului Rasulnya. Pernah nih? Nggak tahu. Paling enak Islam mudah. Kita tahu nih. Apa yang kita lakukan? Ya diam aja, lakukan. Surah Al-Isra ayat berapa ya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu, jangan kamu lakukan. Jadi atau beramal ma laisa laka bihi ilmun. Kamu enggak punya ilmu. Kita enggak tahu Islam mudah. Apa? Enggak usah, gampang kan? Itu pendengaran kalian, wal basar, mata, penglihatan kalian. Kullun ulaika kana anhu. Semuanya ditanya sama Allah.
Masa tahu nih ustaznya? Ya enggak, asli salah. Salah. Kalau ada ayat, ada hadis, kita gunakan ilmu. Wah ini enggak sesuai dengan ayat, enggak sesuai hadis, tinggal. Saya ngomong salah, tinggalkan, enggak masalah. Jadi Allah dan Rasulnya ngomong, ikuti. Kita belum paham, pelajari. Ya, baik, udah selesai la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 100. Oke, selesai. Fayaqul kaptennya ini kapten, sampai pemimpin ya lah ya. Sabbihu bi'asbih 100 kali, pindahin batunya. Subhanallah. Subhanallah. Mimpin beramai-ramai. Bagus apa enggak? Berjamaah. Berjamaah ada yang bagus, ada yang enggak bagus. Berjamaah yang bagus yang sesuai dengan yang benar maksudnya perintah Allah dan Rasulnya. Ya 100 kali. Kalau mengomentari radhiyallahu anhu semoga beliau, "Fama zaqul wahai Abu Musa, apa yang Anda katakan kepada mereka?" Abu Musa udah melihat gregetan bahasanya dan mengingkarinya. Saya mengingkarinya, kata Abu Musa. Tapi dia belum bertindak. Al-famaza qulta lahum, apa yang qulta telah Anda katakan lahum kepada mereka. Kalau kata Abu Musa menjawab, semua orang bedanya, sahabat Nabi semua mulia. Tidak qultu, aku belum berkata syai'an, aku belum ngomongin, belum berbicara, belum ngomong apa-apa lahum kepada mereka syai'an, sedikit pun, sesuatu pun. Kenapa? Intizara ra'yika. Aku menunggu, antazir ra'yaka. Aku sedang menunggu apa tindakan Anda, apa pendapat Anda. Kenapa? Oh, ini ada Ibnu Mas'ud senior gubernur di Kufah. Intizara Amerika, aku sedang menunggu perkara Anda. Saya nungguin Anda, wahai Ibnu Mas'ud. Saya bisa aja, tapi saya rasa ini lihat bagaimana ulama besar, bukan ulama besar lagi, sangat besar. Siapa namanya? Abu Musa. Bahkan dia pun tidak mengambil keputusan sendiri. Apalagi saya, dia tidak perlu. Kita kadang perlu mengambil yang atau bermusyawarah dari kita yang lebih berilmu. Dan Allah ajarkan ini, kata Allah, wa amrahum, mereka kaum muslimin syura, dimusyawarahkan. Bagaimana Abu Musa mencontohkan musyawarah? Contohkan, dia tanya sama Ibnu Mas'ud, menunggu Anda. Baru setengah hadis sudah bunyi. Ya. Tapi mesti hati-hati, ini hadis agak ini ya, kalau disalahpahami. Kata Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, afala amartahu, kenapa kamu tidak menyuruh mereka an ya'uddu sayyi'atihim, untuk menghitung saja dosa-dosa. Ibnu Mas'ud nih, zikir maksud itu, kecuali yang Nabi suruh itu. Kalau Nabi nggak suruh itu, jangan dihitung. Ya. Kenapa kamu tidak perintahkan mereka hitung saja dosa mereka? Karena kalau dia hitung dosa dia takut. Wa dhaminta, dan kamu menjamin lahum untuk mereka an la yudhi'a min hasanatihim syai'un, dengan pahala mereka. Kebaikan tidak perlu dihitung, sedekah, zikir, kecuali yang Nabi perintahkan ada hitungnya. Yang ada hitungannya nggak pakai dosis, nggak usah dihitung. Ya, sesuai dosisnya. Summa, kemudian maksud berjalan menuju masjid dan kita berjalan bersamanya. Kita menyelesaikan masalah di masjid. Iya, kita lanjutkan minggu depan. Hadis panjang. Mudah-mudahan bermanfaat, dan itu
Paling tidak poinnya kita mesti di zikir, doa ini amalan luar biasa, agung, penuh kebaikan, sangat dekat kepada Allah, keutamaan, keagungan dan semacamnya. Tapi kita mesti hati-hati tentang tata cara yang tidak contohkan, tidak diajarkan. Kalau bisa kita angkat tangan pending. Bagaimana ini saya paham nih? Sebelum itu hadisnya itu bagaimana? Boleh ya, lebih baik nggak usah. Yang kita amalkan, yang kita semangati, yang tahu. Baca Quran yang banyak, baca di rumah, boleh bagus. Nabi ajar baca Qurannya jangan terlalu kencang ganggu orang sholat, jangan kencang. Kan itu ada ajaran, ada hadisnya semua. Kalau nggak tahu, kita berhenti. Jangan diamalin dulu, kita pelajari dulu. Makanya ilmu, qaul wal amal, ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya mohon maaf kekhilafan dan kesalahan ketika menjelaskan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.